Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Wan Ipin dalam channel dan TikTok Ciloteh Wan Ipin. Bapak Ibu para pemirsa Ciloteh Wan Ipin yang baik hati, saya ucapkan selamat pagi. Semoga pagi ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan saya doakan Bapak Ibu semoga sukses ya. Baik Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan hari ini adalah terkait dengan sistem zonasi. PPDB sudah selesai, jadi proses PPDB hari ini sudah selesai. Mulai dari A sampai dengan Z selesai. Dan anak-anak sudah memasuki MPLS, masa pengenalan sekolah. Baik di tingkat SMA, SMK, dan SMP, dan sekolah dasar lainnya. Ada yang menarik menurut saya hari ini, kalau seandainya yang diterima di sekolah negeri yang ada di Kota Padang, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, tentunya mereka sangat bahagia sekali anaknya bisa diterima di sekolah negeri. Tetapi bagi anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri dengan dasar jarak rumahnya jauh dari sekolah negeri dan tidak bisa bersaing dengan jarak-jarak rumah yang berada di lingkaran di dekat sekolah, dan juga bagi yang berada di zona blank zone. Zona blank zone ini adalah sebuah zona di mana zona ini sangat jauh dari sekolah. Kemana-mana dia jauh. Sebagai contoh misalnya di daerah Kampung Lapai. Kampung Lapai ini jauh dari SMA 3, jauh dari SMA 12, jauh dari SMA 2 dan SMA 1. Jadi jaraknya 1 kilo lebih lah. Dan biasanya kalau sekolah-sekolah negeri yang menjadi pilihan masyarakat di Kota Padang, jarak 500 meter saja sudah penuh. Jadi intinya saya barangkali hari ini menyampaikan kepada Bapak Mas Menteri Nadiem Makarim bahwa sistem zonasi ini khususnya di Sumatera Barat perlu ditinjau ulang. Kenapa saya katakan demikian? Karena barangkali sistem ini ya memang ada plus minusnya. Barangkali di Jakarta cocok sistem ini. Kenapa? Karena di Jakarta itu ya kita lihat kan kota besar, ya kalau misalnya mereka itu bersekolah di tempat-tempat yang tidak dekat rumah, ini akan banyak hal yang akan ditimbulkan. Apalagi macet di Jakarta misalnya, di daerah-daerah lainnya. Tetapi di Kota Padang, saya melihat yang paling luar biasa itu adalah penyebaran sekolah dengan penduduk, ya itu sangat berbeda. Dan macet di Padang ini belum seperti Jakarta. Dan masyarakat Padang, Kota Padang dalam menyekolahkan anaknya tentu memilih sekolah yang terbaik. Jadi intinya sistem zonasi tidak cocok di Kota Padang ini. Cocok di tempat lain dan belum tentu cocok di sini, di Kota Padang. Saya melihat kalau memang pemerintah ingin menerapkan sistem zonasi di Padang, tentunya sekolah-sekolah harus ditambah. Di Nanggalo contohnya di daerah Kurau, di daerah Korea ya, Kurau itu dari SMA 12 jauh, SMA 5 jauh, dan dari SMA lainnya jauh. Artinya mereka betul-betul berada di koordinat blank zone. Ya. Blank zone ini blank, betul-betul blank, tidak bisa kemana-mana dia. Dan saya melihat bahwa inilah yang membuat anak bangsa ini yang ada di Kota Padang itu terancam putus sekolah. Kenapa? Karena jarak dari rumah mereka ke sekolah itu sangat jauh. Sementara radius 500 sampai 700 800 sudah penuh. Jadi intinya adalah pemerintah melalui Menteri Pendidikan Kemendikbudristek RI meninjau kembali tentang zonasi ini. Kalau tidak, serahkan saja
penerimaan peserta didik baru itu ke provinsi masing-masing. Ya, ke provinsi masing-masing menurut saya. Ya, apa yang terbaik menurut provinsi masing-masing sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Jujur, zonasi ini saya kadang-kadang sering menemukan di lapangan. Contohnya, contoh kasus misalnya, ketika saya melihat di sebuah tempat, ya, bertanya kepada anak-anak ketika mereka sedang ujian, ya, saya lihat mereka masih malam-malam masih main bersama kawan-kawannya. Saya tanya, kenapa sampai malam hari ini jam 11 masih juga adik-adik berada di luar rumah? Karena menurut saya besok ujian. Kenapa? Apa yang mereka jawab, Pak? Kami ini, Pak, kalau enggak perlu lah belajar. Kenapa? Ya kami lulus pun dari sebuah sekolah kami ini, Pak, lulus, kami tetap bisa diterima di sekolah yang kami inginkan, karena rumah kami di belakang sekolah. Jadi ini yang narasi yang berkembang di anak-anak kita. Apabila ini kita biarkan, ya, maka lahirlah generasi yang seperti apa. Mungkin Bapak Ibu bayangkanlah, kalau itu yang berkembang zonasi 50%, 50% siswa memiliki mental seperti itu. Daya juang kurang, tidak mau belajar, seperti apa generasi kita. Ini perlu ditinjau ulang ini. Perlu ditinjau ulang kembali sistem zonasi yang ada di Sumatera Barat. Hari ini banyak orang tua yang merintih, ya. Orang tua yang merintih tidak mau, tidak bisa, tidak dapat menyekolahkan anaknya di swasta, ya. Mereka tidak punya uang. Di swasta uang sekolahnya cukup lumayan lah, ya, tapi mereka tidak punya. Mereka punya kemampuan ekonomi yang cukup di bawah. Jadi ini perlu perhatian daripada pemerintah Sumatera Barat. Barangkali ini berkoordinasi lah dengan Kementerian Pendidikan dan usulkan bahwa sistem zonasi tidak cocok untuk Sumatera Barat. Ini perlu ditinjau ulang. Cocok di tempat lain, belum tentu cocok di sini. Ya, ini yang harus kita sampaikan kepada Mas Menteri Nadiem Makarim, bahwa zonasi tidak cocok di Sumatera Barat. Sekolah-sekolah sangat terbatas. Berapa tamatan SMP setiap tahunnya untuk bisa melanjutkan ke sekolah menengah, sekolah kejuruan? Ini yang harus menjadi pertimbangan kita. Kalau tidak, kembalikan ke sistem rayon, ya, jelas. Atau zonasi ini kan saat ini 50%. Barangkali untuk PPDB ke depan kurangi menjadi 20% saja cukup. Gunanya adalah untuk mengakomodir masyarakat sekitar yang berada 20%. Selebihnya masukkan ke prestasi. Supaya apa? Supaya generasi yang lahir itu adalah generasi yang memiliki intelektual yang luar biasa. Kalau hari ini nanti kita lihat menurun prestasi anak-anak kita, karena mereka tidak punya motivasi. Kalau mereka kepengen masuk sekolah, ya mereka harus belajar. Belajar. Tidak ada kata lainnya, harus belajar. Memang sekali lagi kita minta kepada Mas Menteri Nadiem Makarim untuk meninjau kembali sistem zonasi ini. Ini yang saya sampaikan ini adalah fakta dari Sumatera Barat. Nama saya Firman Wanipin, biasa dipanggil Wanipin. Kemarin ada demo juga. Kabarnya juga dalam waktu dekat ada demo yang lebih besar, saya tidak tahu. Ini baru sekilas info. Dan ini harus menjadi perhatian kita, karena PPDB ini adalah agenda berulang. Hari ini ada PPDB, tahun besok ada PPDB. Dan tentunya persoalan demi persoalan ini akan terus kita hadapi yang sama. Sementara orang tidak terjadi lagi masalah-masalah seperti ini. Kita tiap tahun terjadi, ya. Orang tua mengeluh, menangis, sedih hatinya, anaknya tak bisa diterima di sekolah negeri. Orang bersekolah, ya, di awal MPLS melihat anak-anak berseragam, anaknya belum dapat sekolah, bagaimana perasaannya? Rata-rata yang belum dapat sekolah ini adalah korban daripada zonasi. Blank zone banyak. Beberapa daerah yang ada di Kota Padang. Jadi karena ini adalah agenda berulang PPDB, kita harapkan di tahun 2024 tidak ada lagi persoalan seperti ini.
Ya, tidak ada lagi persoalan seperti ini. Kenapa? Sudah cukuplah 2023 ini ada persoalan ini dihadapi oleh pendidikan. Kalau saya melihat bahwa ada sebuah pepatah mengatakan kalau kita misalnya jatuh pada lubang yang sama, ya, kita dianggap keledai. Nah, dan saya melihat bahwa jangan sampai persoalan-persoalan ini lahir kembali di 2004, 2005, 2007. Ini harus didudukkan, dicari formulanya, ya, dicarikan formula khususnya biar persoalan-persoalan PPDB ikutannya itu tidak muncul lagi. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah Sumatera Barat. Pemerintah Sumatera Barat harus berani, ya, menyampaikan hal ini kepada Menteri Pendidikan bahwa sistem zonasi tidak cocok. Ini kajiannya, ya, ini kajiannya harus disampaikan, ya. Jangan cuma kita pada apa yang kita harus melihat. Bayangkanlah generasi kita nanti yang akan lahir dengan 50% zonasi. Memang ada plus minusnya. Coba secara apanya? Tentunya generasi ini kualitasnya akan turun. Karena motivasinya ya nggak perlu belajar-belajar. Rumah awak kayak sekolah ada aja. Seperti itu. Jadi intinya adalah Bapak Ibu sekali lagi, sistem zonasi perlu ditinjau kembali oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Ini harapan daripada masyarakat Sumatera Barat, ya. Atau serahkanlah PPDB itu kepada pemerintah daerah. Biar pemerintah daerah yang mengatur. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup saja dengan pantun naik oto kepada panjang, berputar jalan kepada sike, mana ruah balam tiga gayo, kok dirantang namanya panjang, elok dipunta dan nyusingke, ambil sajo dan pagunung. Burung Rian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.